Kita ke sorotan lain, saudara, vonis bebas anak mantan anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur, Gregorius Ronald Tanur, terus menjadi kontroversi. Keluarga korban mengaku kecewa dan akan melaporkan majelis hakim ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, hingga KPK. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Tidak Bang, yang penting Tuhan yang memberikan. Gimana Bang? Seperti Tuhan yang memberikan yang benar. Siap. Pak tiba-tiba bebas ya. Sedangkan bukti-buktinya kan sudah ada, kayak hasil otopsi, terus dari CCTV, rekonstruksi juga kan ada. Vonis bebas anak mantan anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur, Gregorius Ronald Tanur, terus menjadi kontroversi. Ronald Tanur merupakan terdakwa pembunuhan sadis terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti tahun 2023 lalu. Keluarga korban merasa kecewa dengan vonis bebas dari hakim. Padahal sebelumnya jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 12 tahun pidana penjara dari hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya, dari awal juga saya suka tanya ke pengacara saya kayak kapan sidang, tapi berkasnya katanya masih kurang, jadi kayak diundur-undur kayak gitu. Ya sampai akhirnya kemarin, di bulan kemarin saya baru dengar putusan yang 12 tahun itu, tapi ternyata di bulan ini tersangkanya udah bebas gitu aja. Itu udah janggal banget sih. Dan Anda merasa bahwa patutnya lebih maksimal lagi tuntutannya, karena kan kemarin dalam tuntutan dijerat dengan pasal pembunuhan yang sebetulnya maksimal bisa 15 tahun. Dengan tuntutan dari jaksa 12 tahun, Anda merasa itu sudah cukup? Sebetulnya saya juga ngerasa itu nggak cukup ya, karena kan dengan nyawa manusia yang sudah hilang tidak bisa kembali, ya tidak bisa dibayar dengan apapun. Reaksi keluarganya Dini gimana, Mbak? Orang tua terutama. Orang tuanya shock, sedih, kesel, semua jadi satu sih, Kak. Tim kuasa hukum keluarga almarhum Dini akan segera melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik. Selain itu, kuasa hukum juga berencana akan melapor ke KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan majelis hakim. Kami akan melaporkan 3 majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, investigasi dan penindakan terhadap 3 majelis hakim ini jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kami ingin KPK juga melakukan investigasi pengawasan terhadap majelis hakim ini. Jika ditemukan adanya indikasi dan adanya bukti dugaan penyalahgunaan hukum dalam tindak pidana korupsi ataupun penyuapan, jika buktinya cukup, kami minta agar KPK juga melakukan penindakan terhadap majelis hakim ini. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak melihat secara utuh gambaran peristiwa penganiayaan Ronald Tanur yang menyebabkan korban Dini Sera meninggal. Hakim tidak melihat bukti-bukti yang ada seperti CCTV dan surat visum korban. Hakim juga tidak mempertimbangkan rangkaian peristiwa sebelum korban meninggal, seperti ada percekcokan antara korban dengan terdakwa Ronald Tanur. Nah, kami melihat bahwa hakim tidak melihat ini secara holistik peristiwa ini, ya, tetapi hakim justru melihat sepotong-sepotong. Seharusnya hakim harus mempertimbangkan, misalnya fakta yang menyatakan ada korban meninggal. Ada hubungan antara korban dengan pelaku. Pada waktu yang bersamaan, korban dengan pelaku itu bersama-sama. Ada percekcokan. Di sisi lain, Komisi Yudisial menyebut tidak berhak menilai suatu putusan hakim. Namun, karena vonis bebas Ronald Tanur menuai kontroversi, Komisi Yudisial akan menurunkan tim investigasi dan mendalami putusan majelis hakim untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik hakim. Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut.
Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syaroni mengecam keras vonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tanur. Syaroni bilang putusan hakim memalukan, sebab dalam kasus ini jelas ada korban meninggal akibat tindak pidana penganiayaan. Saya sudah sampaikan kemarin, ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Majelis Hakim yang terdiri dari Erin Tuah Damanik selaku Hakim Ketua serta 2 hakim anggota, yaitu Heru Hanindyo dan Mangapul, menyatakan Ronald tidak terbukti bersalah. Hakim anggota Mangapul sebelumnya pernah menjatuhkan vonis bebas kepada 2 anggota Polres Malang dalam sidang kerusuhan Stadion Kanjuruhan. Kedua polisi itu adalah mantan Kabak Ops Polres Malang Wahyu Setio Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmad. Tim Liputan Kompas TV.